Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Karena kondisi COVID-19 ini yang memaksa kita tidak bisa melakukan tatap muka secara langsung, sehingga perkuliahan kita ganti dengan tatap muka maya melalui channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan tentang geografi kesejarahan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya Sukma Pradana Prastya. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan telaah perkuliahan geografi kesejarahan Indonesia. Pada bab pertama ini, materi yang kita bahas adalah telaah integratif geografi kesejarahan. Baik, mahasiswa S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya, kenapa penting sekali kita mentelaah tentang geografi kesejarahan? Karena relasi antara kondisi geografis dan peristiwa sejarah dalam lingkup regional menelaah tempat dan aktivitas penghuninya pada dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang dan waktu. Ruang itu adalah dimensi geografis, waktu itu adalah dimensi sejarah. Faktor geografis yang penting berupa iklim, lokasi, dan morfologi permukaan bumi, di mana tiga faktor tersebut diadaptasi oleh manusia sebagai tempat beraktivitas kehidupannya. Suatu bentang alam atau landscape sebagaimana sekarang telah mengalami perubahan terus-menerus oleh kegiatan manusia di sepanjang masa. Coba kita perhatikan peta di sebelah kanan ini. Ada nggak pengaruh kondisi geografis terhadap peristiwa sejarah di masa lalu? Pasti ada. Coba kita perhatikan peta di sini. Situs-situs manusia purba ternyata tidak tersebar sembarang, tapi mengikuti pola tertentu. Sudah pasti situs-situs manusia purba itu ada di lembah sungai besar. Sekali lagi, sudah pasti penemuan situs manusia purba itu ada di lembah sungai besar. Lembah sungai besar itu adalah bagian dari landscape muka bumi atau kondisi geografis. Di sini ada lembah sungai Solo dan lembah Sungai Brantas. Situs manusia purba Sangiran, Trinil, Ngandong, Mojokerto. Ini ada beberapa manusia purba yang ditemukan. Ya, mengapa bisa demikian? Karena manusia purba dulu itu hidup, kalau kita lihat secara ekonomi, sangat tergantung pada alam atau pencahayaannya. Mereka hidup berpindah-pindah tergantung pada kondisi makanan atau food gathering. Mereka belum bisa melakukan food producing. Nah, di mana makanan yang paling banyak itu? Pasti di daerah-daerah lembah sungai itulah terdapat tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh dengan subur, dan di situ juga tempat berkumpul berbagai macam aneka satwa, sehingga mereka bisa berburu hewan dan juga mengumpulkan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Sehingga tidak heran dengan kondisi geografis yang demikian, maka sejarah mencatat bahwa manusia purba itu ada situsnya ada di sekitar lembah sungai besar. Dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya kondisi geografis itu sifatnya statis, perubahannya relatif lambat, sedangkan peristiwa sejarah itu perubahannya relatif dinamis, berubah-ubah tiap waktu. Nah, dapat kita ambil garis merah, benang merah di sini bahwasanya ternyata kondisi latar geografis itu memperkuat peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di masa lalu, bahkan bisa kita prediksi masa yang akan datang. Contoh seperti kita ketahui bahwasanya ada peristiwa unik di setiap 30 tahun di masa lalu. Di tahun 1932 dunia mengalami krisis yang hebat. Di tahun 1965 juga dunia mengalami krisis yang hebat. Demikian dengan tahun 98 juga mengalami krisis dunia yang hebat. Apakah ada pengaruh faktor geografis? Ternyata ada. Di masa-masa itu ternyata terjadi kemarau yang panjang dan terjadi kerawanan pangan. Jadi siapapun penguasa di tahun siklus 30 tahunan itu pasti mengalami ancaman.
Dan apakah siklus 30 tahunan ini juga akan terjadi di tahun 2022 atau yang 21 22 yang sekarang ini. Nah, kita lihat saja apakah juga akan terjadi peristiwa bencana siklus itu berdasarkan kondisi geografis yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi pelajar masa lalu telah membuktikan bahwa ternyata kondisi geografis itu sangat mempengaruhi peristiwa sejarah. Nah, kondisi geografis di suatu wilayah dapat bersaksi tentang timbul tenggelamnya peradaban suatu masyarakat. Misalnya, pengaruh bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi dapat merubah kondisi wilayah yang semula menjadi pusat peradaban menjadi daerah yang marginal. Kalau kita ingat bagaimana pemindahan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Empu Sendok, banyak yang sejarawan yang berpendapat bahwa pemindahan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu akibat ancaman serangan bala putra dewa dari Sriwijaya. Tetapi menarik sekali juga, mengapa tidak diteliti bahwa pemindahan kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur lebih menekankan kepada aspek geografis. Karena apa? Di lereng Gunung Merapi, di mana di situ terdapat situs kerajaan Mataram, itu sangat terancam oleh letusan Gunung Merapi. Nah, untuk menyelamatkan, karena Gunung Merapi sangat aktif, untuk menyelamatkan peradaban di sana, maka Empu Sendok memindahkan kerajaannya ke Jawa Timur yang lebih stabil. Biasa saja itu terjadi. Jadi bagaimana sebenarnya kondisi geografis itu pengaruhnya terhadap peradaban suatu wilayah? Nah, kita lihat suatu wilayah dapat menjadi pusat peradaban awal dunia dimulai dari Sungai Nil di awal 10.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Jadi peradaban yang paling tua yang kita kenal itu peradaban Mesir. Daerahnya bergurun-gurun, menyebabkan mereka hidup dan bekerja lebih keras. Banyak peninggalan-peninggalan Mesir yang terkenal dan masih ada hingga saat ini. Kenapa? Di sini aman dari tsunami, aman dari ancaman gunung meletus, relatif aman dari banjir, sehingga peninggalan-peninggalannya relatif lebih utuh. Sehingga dampaknya maka peradaban ini bisa berlangsung terus-menerus secara kontinu tanpa terputus. Berbeda dengan kondisi Indonesia, iklimnya tropis, banyak sekali gunung berapi, banyak sekali ancaman tsunami, sehingga memiliki peradaban awal negara yang kuat karena peninggalan peradabannya banyak yang hilang, tidak kuat, sehingga banyak yang hilang, kecuali candi akibat dari iklim Indonesia yang tropis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, serta berbagai macam bencana membuat ancaman bagi peninggalan di masa lalu. Kita lihat Candi Borobudur ini hancur akibat pengaruh letusan gunung berapi. Kita bisa juga mungkin berhipotesis mengapa Majapahit itu runtuh. Ada yang berpendapat karena perang saudara yang terjadi di akhir-akhir keruntuhannya. Ada yang berpendapat bahwa Majapahit runtuh akibat masuknya peradaban Islam. Tapi ada juga menarik yang berpendapat dari kalangan geografis. Mengapa tidak kita sampaikan bahwa penyebab runtuhnya Majapahit itu akibat faktor eksternal, yaitu bencana alam. Karena kalau kita lihat Majapahit itu kan relatif lebih muda ya, usia kerajaannya sekitar abad ke-13. Berbeda dengan Mataram ya, Mataram kuno itu abad ke-9, abad ke-8 sudah berdiri. Majapahit abad ke-13. Tapi mengapa peninggalan Mataram kuno itu relatif lebih utuh di atas tanah, sedangkan peninggalan Majapahit itu hampir semuanya itu tenggelam. Kita lihat Candi Tikus itu bagaimana penemuannya, itu kan tenggelam di bawah tanah. Dan candi-candi lain sekitar Trowulan itu tenggelam di bawah tanah. Mengapa bisa tenggelam di bawah tanah? Itu kan bisa kita simpulkan, bisa kita hipotesiskan akibat bencana. Bencana apa? Ada 3 kemungkinan. Menurut Daljuni bisa terjadi kemungkinan akibat luapan lumpur seperti yang ada di Lapindo gitu. Jadi ada lumpur yang
besar muncul dari dalam bumi sehingga menenggelamkan peradaban di Majapahit. Yang kedua, karena letusan Gunung Merapi sehingga mengubur beberapa situs yang ada di situ. Yang ketiga, ini yang saya lebih cenderung setuju, akibat banjir Sungai Brantas. Jadi akibat luapan banjir Sungai Brantas sehingga terjadi luapan lumpur juga, lumpur aluvial, sehingga menenggelamkan peradaban yang ada di wilayah pusat metropolitan Majapahit. Ini mengapa tidak? Jadi itu ada pengaruh geografis terhadap peradaban yang telah ada. Nah, selain pengaruh geografis, letak geografis, kondisi geografis, juga bisa kita lihat salah satunya adalah pengaruh letak astronomis juga. Nah, hubungan kerjasama ini terjalin adanya kebutuhan tiap negara yang berbeda-beda. Jadi karena letak astronomis itu menimbulkan iklim yang berbeda-beda. Karena iklim yang berbeda-beda menimbulkan komoditi yang berbeda-beda. Komoditi yang berbeda-beda itu menyebabkan hubungan perdagangan antar negara. Misalnya dalam bidang ekonomi, Indonesia penghasil rempah-rempah ataupun minyak bumi, lalu diekspor ke negara lain yang tidak menghasilkan atau kekurangan sumber daya alam tersebut. Begitu juga sebaliknya, Indonesia mengimpor bahan-bahan industri ataupun sumber daya alam lain yang tidak terdapat di Indonesia. Jadi ada regional complementarity, wilayah yang saling melengkapi antar negara karena perbedaan komoditi yang disebabkan salah satunya adalah penyebab perbedaan astronomis. Nah, akibat letak astronomis yang ada di Indonesia berada di sekitar lintang 0 derajat, ini beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, apalagi Indonesia adalah negara kepulauan di mana hampir 2/3 wilayahnya dikelilingi oleh laut. Nah, ini mengakibatkan pengaruh curah hujan yang cukup tinggi. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik, ya, termasuk rempah-rempah. Bukankah ya rempah-rempah ini, komoditi ini yang dulu menarik bangsa Eropa untuk menjajah Indonesia. Jadi sejarah masa lalu itu ternyata sangat erat dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Nah, itu kesimpulannya. Jadi untuk sementara ini yang bisa kita simpulkan, ternyata telaah integratif geografi kejarahan memberi manfaat agar sejarawan memiliki pengetahuan tentang hubungan antara unsur-unsur geografis dalam sejarah perkembangan berbagai peradaban di dunia dan peradaban Indonesia. Terima kasih. Pekan depan kita akan ketemu dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.